Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isnanis Fulaili dengan NIM D1C122038. Di sini saya berasal dari kelas R002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian saya dengan mata kuliah Teknologi Pemanfaatan Limbah Agroindustri. Baik, di sini soalnya yaitu menjelaskan potensi limbah yang dihasilkan di kecamatan domisili tempat tinggal berdasarkan data PPS. Kemudian bagaimana peluang pemanfaatan limbah yang ada di sana dan bagaimana teknologi prosesnya. Kemudian ini dari data BPS, presentase limbah cair industri yang cair yang diolah secara aman dinyatakan dalam bentuk persen dari tahun 2022 itu 77%, dari tahun 2021 itu 75%, dari tahun 2020 itu 91%, dan tahun 2019 ada 84%. Ini merupakan penjelasannya dari data yang tersebut menunjukkan bahwa presentase limbah cair industri yang berhasil diolah dengan aman dalam beberapa tahun terakhir. Angka-angka ini memberikan gambaran tentang seberapa efektif kita dalam mengelola limbah cair yang dihasilkan oleh berbagai industri. Persentase limbah yang diolah mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 2020, presentasenya cukup tinggi, namun menurun pada tahun 2021 dan sedikit naik lagi di tahun 2022. Secara keseluruhan, presentase limbah yang berhasil diolah masih cukup tinggi. Ini menunjukkan adanya upaya yang cukup signifikan dalam mengelola limbah industri. Selanjutnya, ada potensi limbah di Kabupaten Merangin. Secara umum, Kabupaten Merangin sebagai daerah dengan potensi pertanian dan perkebunan yang besar, terutama kelapa sawit, memiliki potensi limbah organik yang cukup tinggi. Limbah-limbah ini dapat berasal dari perkebunan kelapa sawit, eh, tanda seperti tandan kosong kelapa sawit, TKKS, cangkang sawit, dan limbah cair pabrik kelapa sawit atau POME. Kemudian yang kedua itu ada pertanian. Itu merupakan sampah organik dari hasil pertanian seperti jerami, kulit buah-buahan, dan kotoran hewan. Kemudian ada berasal dari rumah tangga, itu terdiri dari sampah organik dari dapur dan kebun. Kemudian ini peluang pemanfaatan limbah di Kabupaten Merangin. Yang pertama itu ada tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. TKKS dapat dijadikan pupuk organik setelah melalui proses pengomposan. Pupuk organik ini dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Dan TKKS dapat dijadikan bahan bakar alternatif melalui proses pirolisis atau gasifikasi. Serta serat dari TKKS dapat digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan papan partikel atau board. Yang kedua itu ada cangkang sawit. Cangkang sawit dapat dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik atau sebagai bahan bakar industri. Dan cangkang sawit dapat diolah menjadi karbon aktif yang memiliki banyak kegunaan seperti untuk filter air, penyerapan polutan, dan bahan baku baterai. Yang ketiga itu ada limbah cair pabrik kelapa sawit atau POME. Setelah diolah, POME dapat dijadikan pupuk organik cair yang kaya akan nutrisi. Dan POME dapat difermentasi untuk menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar, serta biogas yang dihasilkan dari POME dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Berikut merupakan teknologi proses pengolahan limbah. Untuk mengolah limbah tersebut diperlukan teknologi yang sesuai. Ini beberapa teknologi yang dapat digunakan, antara lain ada yang pertama yaitu pengomposan. Pengomposan ini merupakan proses penguraian bahan organik menjadi pupuk organik dengan bantuan mikroorganisme. Yang kedua yaitu ada proses pirolisis. Proses pirolisis ini merupakan proses pemanasan bahan organik tanpa oksigen untuk menghasilkan arang, gas, dan cairan. Yang ketiga yaitu ada proses anaerobik.
Anaerobik ini merupakan proses penguraian bahan organik oleh bakteri anaerob dalam kondisi tanpa oksigen untuk menghasilkan biogas. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan dari hasil ujian saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.